Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini aku membuat video bukan untuk mau bercerita, tapi untuk sharing, biar tahu yang ingin kerja ke Hong Kong. Aku mau sharing tentang calon TKW. Kan banyak sekarang yang ingin ke Hong Kong, yang pemula. Karena kan sekarang kayak membuka lagi lah, di PT itu memang banyak yang proses ingin berangkat ke Hong Kong. Dan sekarang ini nggak seperti dulu guys, peraturannya agak ketat lah. Gini sekarang ya, aku kasih tahu ini yang aku dengar dari PT, dan aku mencoba membantu seseorang, tapi ternyata nggak dapat jalan guys, gitu ya. Ini untuk para pemula yang ingin kerja ke Hong Kong, yang masih belum kemana-mana. Kalau ingin kerja ke Hong Kong, syaratnya itu yang utama maksimal umur 35. Katanya kalau di umur 40-an katanya nggak diterima, katanya nggak seperti nggak bisa katanya. Mungkin ada alasan apa, mungkin takut sakit atau bagaimana. Tapi sekarang Hong Kong katanya ngambil pembantu yang pemula dari Indonesia itu maksimal umur 35. Tapi kok katanya di PT ada juga yang umur 40, 41 katanya bisa masuk. Ya mungkin itu rezeki-rezekian guys. Tapi umumnya maksimal itu 35. Kalau memang umur di atas 35 itu bisa masuk, berarti itu rezekinya. Mungkin PT-nya bisa mengusahakan atau bagaimana. Tapi yang diumumkan secara resmi dari PT itu katanya maksimal umur 35. Selanjutnya kalau ingin informasi yang lebih detail, mungkin bisa membantu walaupun tidak umur 35, langsung pergi ke PT. Biar tahu, tidak mendengar hanya di Facebook atau di katanya. Lebih baik telepon ke PT apa saja persyaratannya. Dan ini lagi guys, kalau di Hong Kong sekarang, sebelum berangkat ke Hong Kong, itu data harus diperbaiki dulu. Sebelum masuk ke PT maksudnya. Misalkan nih, kalau kayak kakak, ijazah itu tidak sama. Kan kalau mau buat KTP kan harus punya kakak dulu. Kalau misalkan kakak dengan ijazah atau akte itu tidak sama, misalkan tanggal lahirnya tidak sama atau namanya tidak sama, walaupun hanya selisih 1, itu mohon segera diselesaikan. Surat kakak sebelum membuat KTP harus selesaikan, harus bereskan dulu kakak ini. Maksudnya samakan semuanya. Jadi nanti kan membuat KTP kan nanti ikut yang kakak. Akhirnya nanti kalau masuk ke PT untuk mau proses kan paspor itu lihat kakak sama KTP ini. Nanti misalkan nih nggak sama dengan ijazah kakak ini, tolong perbarui disamakan dengan kakak. Nah, lalu nanti masuk ke PT, ajukan itu semuanya, kayak ijazah, kakak, KTP, surat izin dari keluarga atau suami, terus surat izin dari kepala desa. Ini pengalamanku dulu, karena memang itu persyaratannya. Ijazah terakhir, nggak tahu sekarang apa ijazah minimal itu apa. Kalau dulu SD bisa gitu, kalau di PT ku dulu ya. Tapi sekarang ya aku nggak tahu informasinya yang detail. Yang penting aku mendengar informasinya, data harus sama.
Pokoknya sebelum ke PT bereskan dulu yang namanya KK itu. Lah, dan samakan dengan KTP. Jika KTP dengan KK tidak sama, dirubah. Karena kenapa? Nanti kalau nyampe di PT itu bisa ribet, guys. Iya katanya PT tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau sudah masuk ke Hong Kong jangan. Walaupun tidak apa-apa, misalkan minta apa keterangan dari apa ini orang yang sama, jangan. Yang penting disamakan dulu biar enggak ribet ke belakangnya. Karena sekarang Hong Kong sudah peraturannya sudah ribet, guys. Sebelum itu terjadi, perbaiki dulu dari awal lagi lah. Sebelum masuk ke PT, KK, KTP, ijazah, kartu apa? Kartu keterangan dari desa dan surat izin dari orang tua atau suami. Nanti surat kesehatan itu terus jadikan satu lampiran itu, bawalah ke PT, masuk ke PT sana, nanti langsung medikal. Itu urusannya PT. Yang penting datanya sudah benar, jangan sampai ada salah satu saja. Biar di Hong Kong nanti nggak keteteran. Karena sekarang kalau di Hong Kong katanya ya, data kalau walaupun paspor lama apa paspor baru itu misalkan sudah pulang ke Indonesia, ternyata buat paspor lagi namanya itu salah, kurang satu, atau misalkan Y dirubah A, itu misalkan begitulah. Pokoknya salah satu saja itu bermasalah di Hong Kong, guys. Hati-hatilah. Hong Kong sekarang kayak pemutihan gitu. Kalau ada seperti itu langsung pulang ke Indonesia. Ada memang kejadian beneran itu, guys. Jadi ini ya masukan untuk yang ingin menjadi TKW Hong Kong. Ini khususnya di Hong Kong. Sebelum masuk ke PT, bereskan dulu semuanya dari kakak dulu. Semuanya harus sama, nama, tanggal lahir, alamat. Itu lebih baik jaga-jaga dulu daripada nanti akan terjadi sesuatu di Hong Kong. Itu ya, guys, ini masukan saja. Sekarang banyak yang mau ke Hong Kong yang masih belum pernah kemana-mana. Banyak yang masuk ke PT. Memang Hong Kong sekarang banyak yang menginginkan yang muda-muda. Ayo, yang ingin ke Hong Kong, mumpung umurnya masih muda, kalau memang benar-benar nekat, ingin kerja ke luar negeri, segera, jangan ditunda. Nanti kalau umurnya sudah maksimal, tidak bisa masuk menjadi TKW Hong Kong. Mumpung masih muda, kalau memang di Indonesia nggak bisa mendapatkan pekerjaan, ya bisa ke Hong Kong. Pokoknya di bawah umur 35 segeralah pergi ke PT untuk proses kayak itu, jalannya enak sudah gitu. Aku dulu pertama masuk ke Hong Kong itu umur 27, aku pergi ke Hong Kong. Ya alhamdulillah waktu masih muda aku punya nekat untuk ingin menjadi TKW. Ya memang aku nggak punya skill, guys, jadi aku nekat untuk pergi ke Hong Kong, sudah nekat untuk menjadi TKW. Mungkin karena suatu keadaan, guys. Gitu ya, ini sharing aja. Mumpung masih muda, mumpung tenaga masih kuat, kalau memang di Indonesia nggak punya pekerjaan, nggak punya skill, misalkan mau berbisnis apa tidak bisa, berdagang apa tidak bisa, kalau memang ingin memperbaiki ekonomi, ya ke luar negeri, bisa ke Hong Kong, bisa ke Taiwan. Lah, tapi sebelum pergi ke PT, bereskan dulu yang namanya data agar di luar negeri nanti bisa aman gitu, guys ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu sharing pengalaman aku. Semoga yang ingin menjadi TKW manapun tetap semangat, terus tekadkan niat.
Jangan separuh-separuh karena di sini tuh negaranya orang, kita di sini tuh numpang. Ya, semangat, semangat, semangat untuk mencari cuan. Terima kasih yang sudah nonton, tolong share video ini. Siapa tahu ada yang ingin kerja ke Hong Kong atau ke Taiwan. Ya, jangan takut kalau ingin menjadi TKW. Ini khususnya untuk TKW Hong Kong atau TKW Taiwan. Yang penting PT-nya mendapatkan PT yang benar. Agennya juga ya cari informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.